Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Boy Satrio, NPM 2026-2011-057, kelas TIK 19A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab kuis modul 9, mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Langsung saja ke pertanyaannya. Pada kuis modul 9 ini terdapat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana Anda membangun lingkungan tenaga kerja yang efektif dan suportif? Lalu yang kedua, bagaimana Anda melibatkan tenaga kerja Anda untuk mencapai lingkungan kerja berkinerja tinggi? Langsung saja ke jawabannya. Untuk jawaban nomor 1, yaitu membangun lingkungan tenaga kerja yang efektif dan suportif dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek. Berikut aspek yang harus diperhatikan dalam membangun suatu lingkungan tenaga kerja yang efektif dan suportif. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kecerdasan tenaga kerja. Dalam lingkungan kerja, tingkat kepuasan pekerja harus sangat diperhatikan agar mereka merasa dihargai sebagai pekerja. Dengan diperhatikannya kepuasan pekerja dalam bekerja, maka akan tercipta suatu loyalitas dari si pekerja kepada perusahaan atau organisasi, sehingga nantinya mereka akan lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya. Selain kepuasan, tingkat kecerdasan pun harus diperhatikan dengan cara sering mengadakan pelatihan tambahan dan pemberian motivasi kerja agar soft skill mereka bertambah. Lalu poin yang kedua ada lingkungan kerja yang berkembang dan inovatif. Lingkungan kerja yang inovatif sangat berpengaruh terhadap pembangunan lingkungan tenaga kerja yang efektif dan suportif. Karena dalam bekerja bukan hanya suportif dari atasan saja, tetapi harus disupport dari lingkungan kerjanya juga. Contohnya yaitu lengkapnya fasilitas untuk si pekerja dan nyamannya tempat bekerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan aman akan membuat tenaga kerja menjadi lebih efektif dan suportif dalam bekerja. Lalu poin yang ketiga ada membangun aset pengetahuan. Pengetahuan tenaga kerja tentang hal ini yang dikerjakan dan hal yang dia tidak kerjakan harus ditingkatkan dengan cara memberikan kelas pengajaran atau pemberian informasi langsung yang menyangkut dengan apa yang dia kerjakan dan hal lain yang masih bersangkutan dengan pekerjaan dia. Pemberian ilmu pengetahuan ini akan berdampak bagus kepada para karyawan yang nantinya jika terdapat tenaga kerja yang tidak masuk di salah satu pekerjaan di divisi lain, maka tenaga kerja yang lain dapat membackup pekerjaan tersebut karena sebelumnya sudah diberi pengetahuan atau ilmu tentang pekerjaan di luar yang dia kerjakan. Sehingga kegiatan saling backup tersebut akan membuat lingkungan tenaga kerja yang efektif dan suportif. Untuk poin berikutnya ada menciptakan lingkungan kerja yang senang berbagi ide. Lingkungan kerja yang nyaman tidaklah hanya terpaku pada ruangan yang membuat nyaman atau prospek kerja yang menjamin, tetapi juga suasana yang senang berbagi ide itulah yang justru akan mendorong produktivitas meningkat. Pasalnya, pada saat karyawan dapat berbagi ide dan saling menghargai ide setiap individu, maka akan tercipta suasana yang nyaman dan lingkungan tenaga kerja yang efektif dan suportif. Lalu untuk poin terakhir ada meningkatkan komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pekerjaan. Komunikasi berperan penting dalam suasana lingkungan kerja. Jika terdapat komunikasi yang baik antar pekerjanya, maka suasana lingkungan kerja pun akan nyaman. Begitupun sebaliknya. Jika komunikasi antar pekerja atau dari atasan ke bawahannya tidak baik, maka suasana lingkungan kerjanya pun akan tidak nyaman dan suportif, sehingga akan mengganggu keefektifan dalam bekerja. Lanjut untuk jawaban yang kedua, atau jawaban nomor 2, yaitu saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana Anda melibatkan tenaga kerja Anda untuk mencapai lingkungan kerja yang berkinerja tinggi? Baik, cara melibatkan tenaga kerja untuk mencapai lingkungan kerja yang berkinerja tinggi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengalirkan informasi. Informasi merupakan berita yang sangat penting dalam dunia kerja. Oleh karena itu, jangan sampai salah memberikan informasi kepada sesama pekerja ataupun dari atasan ke bawahan.
Oleh karena itu, aliran informasi harus benar-benar jelas dan siapa yang memberikan informasi kepada orang yang diberikan informasi tersebut. Dengan jelasnya pemberian informasi, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan berkinerja tinggi. Lanjut ke cara kedua, yaitu memotivasi anggota atau tenaga kerja. Sebagai pimpinan, memotivasi anggotanya itu merupakan hal yang penting, karena dengan diberikannya motivasi, maka si pekerja pun akan lebih bersemangat dalam bekerja dan merasa diperhatikan oleh atasan, sehingga nantinya akan berdampak kepada meningkatnya semangat kinerja mereka ketika sedang bekerja. Lalu untuk cara yang ketiga, yaitu mengendalikan perilaku. Pimpinan harus dapat mengendalikan perilaku anggotanya ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau terjadi kelalaian anggotanya ketika sedang menjalankan tugasnya. Pengendalian ini bisa berupa pemberian arahan ketika salah dalam bekerja, sehingga mereka menjadi tahu dan menjadi lebih baik lagi dalam bekerjanya. Ketika anggota atau tenaga kerja menjadi lebih baik dan dalam bekerjanya, maka secara tidak sadar mereka telah menciptakan lingkungan kerja yang berkinerja tinggi. Lalu untuk cara berikutnya itu ada ungkapan emosional. Ungkapan emosional di sini yaitu memiliki arti ketegasan dan membangun. Di satu sisi, sebagai seorang pemimpin harus memiliki ketegasan yang baik agar anggotanya menjadi lebih segan dan hormat. Tetapi di sisi lain, emosional di sini berarti membangun, yang mana membangun kinerja anggotanya menjadi lebih baik lagi. Untuk cara yang terakhir yaitu bisa dengan pemberian reward. Pemberian reward sangat penting diadakan sebagai tanda terima kasih kepada pekerja yang telah menjalankan pekerjaannya dengan baik dan semangat. Pemberian reward ini juga bisa dijadikan motivasi pekerja lainnya untuk lebih giat dan bersemangat lagi dalam bekerja. Sehingga nantinya akan menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif, tetapi konteksnya positif, yang akan berdampak kepada terciptanya lingkungan kerja yang berkinerja tinggi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.